Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayat sadaqallahul 'adzim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis. Dipayun sadaya puji urang sanggakeun ka Allah, rahmat salam. Mudah-mudahan satrasna ku Allah dilimpah curahkeun, tambih-tambih kajunjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, para sahabat, tabi'in sadayana. Oge mudah-mudahan sing dugi ka urang sadayana salaku umat mantena engke di yaumul kiamah sing kenging syafaatul udma ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin anu kupribados dipihormat ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah dina waktu ayeuna urang sadayana tiasa bertatap muka dina raraga thalabul ilmi, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempercayai kita semua, memberikan panjang umur, sehat, dohir batin, bisa masih berusaha mengejar kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kita sebagai manusia alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya kita sebagai ciptaannya. Lalu kesempurnaan itu akan lenyap apabila kita semua tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan kita sebagai manusia yang paling mulia. Kalau tidak memuliakan kita sendiri, maka Allah akan mengembalikan kemuliaan kita kepada derajat yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan kemuliaan kita dengan serendah-rendahnya harkat derajat kita. Itulah maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia ciptaannya. Di antara untuk menjaga kemuliaan manusia yaitu dengan menjaga budi pekerti, akhlak yang telah Allah berikan sebagaimana mestinya, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk paling mulia, paling sempurna, yaitu dengan gambaran akhlaknya yang sangat terpuji. Yang dengan akhlak terpuji itu tentunya kemuliaan itu akan selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan kemuliaan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan dengan pujian Allah terbaik dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahwa sesungguhnya dalam jiwa Kanjeng Rasulullah SAW terdapat budi pekerti yang paling agung. Nah, ini contoh untuk kita semua sebagai umatnya, bahwa tidak ada lagi contoh tauladan yang paling baik untuk memuliakan kita sebagai manusia kecuali kita untuk
mencontoh perbuatan tauladan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangannya Kanjeng Muhammad SAW berusaha untuk memuliakan manusia dengan satu visi, yaitu memuliakan mereka dengan akhlak. Dulu zaman jahiliyah Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kebetulan di kelompok orang-orang jahiliyah waktu itu. Dan Kanjeng Nabi punya konsep untuk memuliakan kebodohan mereka dengan akhlak. Maka dalam satu hadis riwayat Ahmad diungkapkan bahwa innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang jahiliyah waktu itu, kelompok-kelompok yang tidak punya peradaban, akhlak yang benar, bukan tidak punya akhlak tapi akhlaknya tidak benar, maka oleh Kanjeng Rasulullah SAW disempurnakan akhlaknya, yaitu akhlak tentang nilai-nilai syariat keislaman, di mana pada waktu itu manusia sangat jauh dari pedoman-pedoman agama yang diperintahkan oleh Allah. Menyembahnya juga bukan kepada Allah tapi menyembah berhala. Kita tahu berhala kan itu sesuatu benda yang dibentuk, diciptakan, dibuat oleh mereka, tapi ujung-ujungnya dipinta dan disembah oleh mereka. Itu kebodohan. Padahal kita konsepnya harus menyembah Allah yang menciptakan kita. Tapi orang-orang jahiliyah bukan menyembah Allah yang menciptakan mereka, tapi orang jahiliyah adalah menyembah berhala yang diciptakan oleh mereka. Nah, ini adalah satu tanda kebodohan yang jelas. Maka waktu itu jelas disebut bahwa kelompok mereka adalah orang-orang jahiliyah, di mana memutarbalikan fakta yang seharusnya menyembah zat Allah yang menciptakan, ini adalah terbalik, justru menyembah benda yang diciptakan oleh mereka. Maka oleh Nabi disempurnakanlah akhlak itu, sehingga step by step selama berjuang hampir 13 tahun di Mekah berhasil, tapi step by step, sehingga keberhasilan itu melangkah jauh setelah Kanjeng Nabi merombak krisis moral, krisis akhlak waktu itu dengan perpaduan perjuangan yang disambungkan dengan perjuangan di kota Madinah Al-Munawwarah, sehingga terbukti sampai sekarang bahwa tidak ada lagi satu sosok manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang bisa melampaui kemuliaan Kanjeng Rasulullah SAW. Dengan perjuangannya bisa memuliakan manusia. Makanya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala punya nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi panutan gitu, sebagai panutan sampai kapanpun kita selama hidup dunia ini untuk mencapai dan meraih kemuliaan-kemuliaan akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk kesempatan kali ini, mungkin waktu terbatas dan insya Allah kita akan bahas lagi di segmen-segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat khusus kepada saya, umumnya kepada semuanya yang mendengarkan, yang melihat, sehingga kita sekali lagi bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang hebat, yang mempunyai akhlak-akhlak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.